إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm atau belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana hadis ini menjelaskan tentang bahaya kezaliman. Bahaya kezaliman atau akibat buruk dari perbuatan zalim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi dua-duanya sahabat. Abdullah ini putranya, sedangkan bapaknya ini adalah Umar bin Khattab, salah seorang khulafaur rasyidin. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Apabila kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis yang singkat, hadis yang tidak panjang ya. Namun apabila kita perhatikan makna yang terkandung dalam hadis ini, maka maknanya sangat luas, maknanya sangat mendalam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu menyebabkan pelakunya mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam hadis tersebut? Apa yang dimaksud dengan kezaliman pada hadis ini? Sampai-sampai kezaliman ini menyebabkan seorang muslim atau menyebabkan seorang muslimah mendapatkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Para ulama menerangkan
Yang dimaksud kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman merupakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang itu dikatakan zalim kalau dia meletakkan sesuatu bukan pada semestinya, bukan pada tempatnya. Atau juga kezaliman ini, kata para ulama, adalah kejahatan. Zalim itu kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kejahatan. Atau juga perbuatan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas dan perbuatan tidak adil. Jadi kurang lebih para jemaah, zalim itu seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau kezaliman itu bisa berupa kejahatan atau tindakan melampaui batas, dan juga kezaliman ini adalah perbuatan atau sikap tidak adil. Ini tadi penjelasan dari kata zalim. Jadi ada empat makna. Ada empat makna. Kemudian berkaitan dengan di sini, ketika seseorang berbuat zalim, maka kezaliman ini kalau dalam bahasa Arab itu lawan kata dari keadilan. Az-zulmu diddu al-adl. Zalim itu lawan katanya keadilan. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang haramnya kezaliman, termasuk hadis yang sedang kita bahas. Ya. Dan ada beberapa ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. Jadi di satu sisi kita dilarang berbuat zalim. Dan di sisi yang lain kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berlaku adil. Ini tadi makna dari perbuatan zalim. Dan pada dasarnya manusia itu suka berbuat zalim. Pada dasarnya manusia itu suka berbuat kezaliman. Disebutkan dalam surat Ibrahim. Surat apa? Surat Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, innal insana ladzalumun kafar. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat berbuat zalim, suka berbuat zalim. Dan kafar, dan lagi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya manusia itu kalau dia tidak diberikan pertolongan, tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka manusia ini tabiatnya itu suka berbuat zalim. Innal insana ladzalumun kafar. Ini Allah yang menjelaskan. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang Maha tahu tentang tabiat manusia ini bagaimana. Tentang sifat aslinya manusia itu bagaimana, yaitu manusia ini kalau dibiarkan begitu saja dia akan suka berbuat kezaliman. Ya, tadi dalam surat Ibrahim ayat ke-30 34. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya tabiat manusia itu adalah suka berbuat kezaliman. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman ini ada beberapa macam. Kezaliman ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, kezaliman yang paling besar. Jadi kita bahas bentuk-bentuk kezaliman atau gambaran-gambaran seseorang itu berbuat zalim itu bagaimana. Kita mulai dari kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah melakukan perkataan atau perbuatan syirik. Melakukan kesyirikan
Ini adalah kezaliman yang paling besar. Yang tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat ke-13. Yaitu ayat yang berbunyi inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling agung. Ya. Surat Luqman ayat ke-13. Ayat ini berkaitan dengan nasihat Luqman kepada putranya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Ya. Wahai putraku, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik merupakan kezaliman yang agung. Ini adalah ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan bagaimana nasihat Luqman kepada putranya. Dan ini mengingatkan kita para jamaah bahwasanya kesyirikan ini bukan dosa yang sepele, bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang bisa dianggap sebelah mata. Namun kesyirikan ini sebagaimana Allah jelaskan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Bagaimana syirik itu kok dikatakan zalim? Kita ingat lagi bahwasanya zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita seorang muslim atau seorang muslimah, kita yakin bahwasanya seluruh ibadah itu harus ditujukan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada satu ibadah pun yang kita selewengkan kepada selain Allah. Tidak boleh ada satu ibadah pun yang kita persembahkan kepada selain Allah. Sedangkan syirik itu apa? Syirik itu menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau seseorang itu berbuat syirik, dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Karena keyakinan orang yang beriman, yang namanya ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan di dalam mereka manusia ini diperintahkan kecuali apa? Illa liya'budullaha. Kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Yang namanya agama Islam ini kan banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada umroh, ada haji, ada silaturahmi, ada menyantuni anak yatim. Ini semuanya ajaran Islam. Seluruh ibadah yang ada di dalam Islam harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami supaya kita tidak jatuh dalam kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Seluruh ibadah yang kita lakukan harus tertuju hanya kepada Allah, Zat yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak memiliki sekutu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hidup kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kezaliman yang pertama. Jadi kalau ada orang
bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian beristighosa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semuanya bentuk-bentuk kezoliman yang paling besar. Ya, meyakini ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Ini adalah bentuk-bentuk kezoliman yang paling besar, karena itu semuanya adalah termasuk kategori kesyirikan. Jadi bentuk-bentuk kezoliman itu ada beberapa macam. Yang pertama, kezoliman yang paling besar, kezoliman yang paling agung adalah berupa kesyirikan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk-bentuk kezoliman adalah mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Ini hubungannya dengan hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Baik sesama muslim atau kepada non-muslim. Seorang muslim atau seorang muslimah tidak boleh dia berbuat zalim kepada sesama muslim, tidak boleh berbuat zalim kepada non-muslim. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kezaliman yang kedua adalah zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada sesama manusia ini bisa dalam berupa darah, atau berupa harta, atau berupa kehormatan. Saya ulangi. Zalim kepada sesama manusia itu bisa berupa darah, atau apa tadi? Harta, atau mencemari kehormatan orang lain. Ini bentuknya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW haji wada, jadi Nabi SAW seumur hidup beliau, itu beliau hajinya cuma sekali. Itu namanya haji wada. Ya, itu haji wada. Ketika Nabi SAW menunaikan ibadah haji, beliau menyampaikan pesan. Beliau menyampaikan nasihat. Beliau memberikan wejangan kepada kaum muslimin yang hadir pada ibadah haji waktu itu. Beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Yang artinya sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Maksudnya apa? Seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah muslim yang lain dengan kezoliman. Jadi kalau ada orang melakukan pembunuhan, ini dia telah jatuh dalam kezoliman. Kalau ada orang mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, ini termasuk kezoliman. Kalau ada orang mencaci maki, merendahkan, menghina, mengolok-olok, menyebarkan aib saudaranya, ini termasuk kezoliman. Karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Jadi Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah menyampaikan, mewanti-wanti, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kemudian kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Maksudnya itu tidak boleh seseorang menumpahkan darah dengan cara yang zolim, nggak boleh mengambil harta saudaranya, nggak boleh mencemari kehormatan saudaranya. Ini maksud hadis ini. Haramun kahurmati yaumikum hada, sebagaimana kehormatan hari kalian ini. Jadi Nabi SAW menyampaikan hadis ini ketika hari raya Idul Adha, di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Itu hari yang mulia. Wa fi syahrikum hada, Nabi menyampaikan wejangan ini ketika bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini salah satu 4 bulan yang mulia selain Ramadan. Jadi dalam Islam itu ada bulan-bulan yang mulia.
Yang pertama adalah Ramadan, ini jelas. Selain Ramadan ada empat bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama satu lagi apa? Rajab. Ya, nanti bisa dilihat surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Jadi hadis ini para jamaah, Nabi sampaikan di bulan Dzulhijjah ketika ibadah haji. Wa fi baladikum hada, dan hadis ini disampaikan oleh Nabi di kota Mekah, kota yang suci bagi umat Islam. Jadi ini Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan sampai kita menzolimi orang lain, baik dalam masalah darah, ataupun masalah harta, ataupun masalah kehormatan. Sangat menyedihkan kalau di zaman kita saat ini banyak sekali kasus-kasus pembunuhan itu banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Hanya karena perkara sepele, perkara yang remeh, seseorang itu dengan mudah membunuh saudaranya. Ini sangat miris para jemaah. Ya. Padahal Nabi SAW itu sudah mengingatkan masalah darah ini. Bahkan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah masalah darah. Jadi di hari kiamat yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah, kalau hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu masalah sholat. Yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah kalau hubungan sesama manusia itu masalah darah. Masalah darah. Jadi harus hati-hati ini. Ada seorang anak membunuh orang tuanya itu ada. Ya, karena emosi, karena kebencian, naudzubillah. Ya. Ini sudah jelas-jelas kedurhakaan. Ada juga orang tua membunuh anaknya. Ada atau tidak? Ada. Contoh misalnya ada seseorang, ya naudzubillah, seorang wanita muslimah, dia berzina. Dia berzina dengan seorang laki-laki, kemudian dia hamil. Karena malu, kemudian setelah melahirkan, akhirnya anaknya ditaruh mana? Taruh kresek, taruh kerdus kan gitu ya. Ditaruh di pinggir jalan. Ini kalau anak ini nggak ditemu sama orang, anak itu akan apa? Akan mati. Ini kan pembunuhan secara tidak langsung. Ada juga ketika janin itu masih di perutnya, di perut si wanita yang berzina ini, dia melakukan aborsi. Aborsi ini kan pembunuhan juga. Ketika janin ini sudah berusia 120 hari, sudah ditiupkan ruh oleh malaikat sebagaimana dalam hadis yang sahih, maka ini juga bentuk-bentuk pembunuhan. Maka hati-hati. Ya, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan disebabkan karena masalah dunia, masalah harta. Ya, kebanyakan masalah harta. Masalah rebutan jabatan, rebutan pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Padahal ini kezaliman yang luar biasa. Masalah darah. Dan juga bentuk kezaliman ini masih kedua ya, zalim sesama manusia. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak belajar ilmu agama, seorang pemimpin itu rawan untuk berbuat zalim. Rawan untuk berbuat zalim. Dia membuat aturan, dia membuat peraturan-peraturan yang itu menyebabkan rakyatnya hidup susah, rakyatnya sulit, ya. Padahal peraturan itu kalau bisa dimudahkan, tapi malah dipersulit, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kadang ada selentingan seperti itu, ya. Jadi di antara bentuk kezaliman itu bisa kezaliman dari pemimpin kepada rakyatnya, atau rakyatnya kepada pemimpinnya itu bisa. Seorang rakyat zalim kepada pemimpinnya. Bisa atau tidak? Bisa. Dengan melakukan pemberontakan. Ya. Kalau terjadi pemberontakan, keamanan itu sudah tidak stabil. Keamanan itu akan jadi hilang. Orang jadi takut. Ya, ekonomi jadi hancur karena pemberontakan dan sebagainya. Kemudian kezaliman seorang suami kepada istri, ini termasuk zalim juga yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kezaliman seorang suami kepada istrinya. Tidak ngasih nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya,
Kalau seorang suami itu sudah poligami, kemudian dia tidak adil kepada istri-istrinya, ini juga perbuatan zolim. Ya, perbuatan zolim. Atau sebaliknya, seorang istri berbuat zolim kepada suaminya, bisa atau tidak? Bisa atau tidak istri menzalimi suaminya? Bisa. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Nabi SAW menyebutkan yakfurnal ashir. Jadi di antara penyebab kenapa wanita muslimah dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka, ketika wanita muslimah ini, ketika dia jadi seorang istri, dia nggak bersyukur kepada suaminya. Bahasa kasarnya nggak tahu terima kasih kepada suaminya. Suaminya sudah bekerja keras, cari rezeki yang halal, ya. Kemudian sudah berusaha maksimal, tapi istrinya ini suka nuntut, suka minta ini, minta itu. Suaminya nggak mampu dituntut, akhirnya suaminya apa? Gelap mata. Akhirnya suaminya cari yang haram untuk bisa mendapatkan ridho istrinya, untuk bisa menyenangkan istri dan anaknya. Ini zalim ini. Ya, seorang wanita muslimah ketika dia jadi seorang istri, maka dia harus paham kemampuan suaminya itu sampai mana. Jangan menuntut materi yang itu melebihi dari kemampuan suami. Ini termasuk zalim. Kemudian suami sudah memberikan nafkah yang cukup, ya, memberikan fasilitas, tapi tidak tahu terima kasih si istri ini. Ya, tidak tahu terima kasih. Suaminya salah sedikit, jadi kesalahan sedikit menutupi kebaikan yang banyak. Hujan sehari, ya, menutupi kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, ini enggak boleh seorang istri seperti itu. Mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, ini juga termasuk kezaliman. Atau orang tua zalim kepada anaknya, itu juga bisa. Ini termasuk diharamkan. Orang tua menzalimi anaknya, contohnya adalah orang tua yang tidak adil dalam masalah pemberian. Ini hati-hati para orang tua. Jadi kalau dalam masalah pemberian, dalam masalah hadiah, itu kita harus jaga keadilan. Kalau kita punya anak, misalnya kita punya anak 3, semuanya sudah dewasa, semuanya sudah gede-gede. Kemudian kita punya tanah, maka kalau kita kasih anak yang terakhir, biasanya ya orang tua itu yang disayangkan anak yang bungsu, kan gitu ya. Anak bungsu ini disayang. Kalau kita ngasih yang bungsu tanah, maka anak yang kedua, anak yang pertama juga dikasih tanah. Bentuknya, lebarnya, luasnya sama. Ini namanya pemberian itu harus adil, nggak boleh zalim di sini. Ya, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, saya lupa namanya. Jadi sahabat ini mau ngasih hadiah kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Maka Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu kasih seperti ini? Tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tidak mau menyaksikan perbuatan zalim. Maksudnya, kalau kamu ngasih anak, semuanya harus dikasih. Ya, masalah pemberian itu harus sama. Atau kalau anak kita sudah dewasa, ada yang nikah, ada yang belum nikah, nggak masalah, semuanya pemberian ini sama. Kalau warisan memang beda. Warisan itu kan kalau kita sudah meninggal baru itu namanya warisan. Kalau kita masih hidup itu bukan warisan, itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Dan yang mana hibah ini harus adil. Nggak boleh kita membeda-bedakan antara anak-anak kita. Jadi para jamaah, kalau orang tua itu adil, insya Allah anak-anaknya itu semuanya akan berbakti. Semua anaknya akan berbakti. Terkadang anak itu nggak berbakti kepada orang tuanya karena merasa anaknya ini orang tuanya nggak adil. Si bungsu itu dimanja, semuanya dituruti permintaannya. Ya. Akhirnya anak-anaknya yang dewasa mengatakan, yang kakak-kakaknya mengatakan, wis kamu saja yang merawat orang tua. Kamu yang dituruti, kamu yang dimanja, kamu yang ini. Itu biasanya seperti itu atau tidak? Biasanya kayak gitu para jemaah. Ya. Di satu sisi anak-anaknya itu mungkin belum belajar agama, ya. Bahwasanya merawat orang tua itu pahalanya besar kalau kita sabar. Di sisi yang lain, anak-anaknya yang barep, yang pertama, yang kedua ini merasa orang tuanya kurang adil. Akhirnya mereka tidak mau merawat orang tuanya. Ini harus kita perhatikan. Ini perbuatan zalim. Contohnya ya, dari orang tua kepada anaknya. Dari anak kepada orang tua juga bisa. Kezaliman seorang anak kepada orang tuanya.
Ya, orang tuanya nggak pernah dijenguk, nggak pernah ditanya kabarnya. Ya, kalau punya rezeki misalnya nggak pernah berbagi sama orang tua, ya ini kezoliman juga. Yang tentunya kezoliman seperti ini Nabi mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman akan menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Orang itu nanti kalau berbuat zalim di dunia, di hari kiamat dia bingung. Dia nggak tentu arahnya kemana, karena gelap baginya itu gelap. Ya, sedangkan orang yang adil akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Contoh yang lain. Nah, ini masih bentuk yang kedua ya, zalim kepada sesama manusia. Kezaliman seorang atasan kepada bawahan. Sudah waktunya gajian, diulur-ulur gajiannya. Sudah waktunya bayaran, ya, karyawannya ini diulur-ulur. Padahal atasannya ini punya duit. Sudah waktunya THR, enggak dibayarkan THR-nya. Kalau Ramadan ya, kalau Idul Fitri kan gitu. Ini kezaliman. Ini kezaliman. Kezaliman seorang bawahan kepada atasan, ini juga bisa. Ketika seorang bawahan ini tidak amanah dalam menunaikan tugas, ya, jadi masuknya terlambat, kemudian pulangnya duluan, ya ini zalim kepada pemimpinnya, zalim kepada atasannya. Kemudian tugasnya nggak dikerjakan, ya amanahnya tidak ditunaikan. Ketika kerja sering main HP, ya ketika kerja di kantor jam kerja malah sibuk dengan medsosnya dan sebagainya. Ini kezaliman. Akhirnya kerjaannya terbengkalai, nggak beres. Ini zalim kepada atasan. Dan ini juga akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Contoh zalim yang lain, zalimnya seorang guru kepada murid. Ya, ada nggak seorang guru yang menganiaya muridnya? Dan itu terjadi, kekerasan kepada muridnya. Ya, seorang murid zalim kepada gurunya, itu juga bisa terjadi. Ketemu gurunya nggak nyapa, nggak salam, ya sengaja, padahal bisa. Atau nggak pernah mendoakan kebaikan untuk gurunya, misalnya lupa kepada jasa-jasa gurunya, ini juga tidak baik. Kemudian termasuk zalim kepada sesama manusia adalah menunda-nunda pelunasan hutang. Kita punya hutang kepada orang lain, ya, utang kepada orang lain, kita mampu bayar, kita punya uang untuk membayar, bahkan untuk melunasi kita bisa, tapi ternyata kita undur-undur, kita ulur, kita tunda, ya, ini namanya perbuatan zalim. Ini kezaliman, ya. Walaupun yang kita hutang itu orang mampu, orang kaya, tapi tetap, ya, kita usahakan tepat waktu dalam melunasi hutang. Kalau misalnya sudah jatuh tempo, kita belum mampu, nggak ada uang, ya kita ngomong dengan cara yang baik. Kita ketemu, kita telepon, mohon maaf, sampai saat ini saya belum punya uang untuk melunasi. Bisa nggak saya dikasih waktu tambahan tanpa riba, ya. Biasanya kalau rentenir itu kan kalau kita telat bayar hutang kan ada ribanya, ada bunganya. Tapi kalau orang muslim yang paham agama, ketika ada saudaranya kesulitan melunasi hutang, kemudian dia minta tambahan waktu, nggak perlu kita kasih denda atau yang semisalnya, ya. Karena orang yang berhutang itu kan biasanya orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan butuh. Karena memang hutang itu dalam Islam itu boleh kalau memang kita membutuhkan, ya. Orang ini butuh, kemudian dia hutang, ternyata telat, kemudian kita kasih denda, ini kan kalau orang bahasa kita itu sudah jatuh tertimpa tangga. Kasihan orang ini kesulitan. Kalau nggak kesulitan dia nggak mungkin hutang sama kita, gitu loh bahasanya. Orang ini membutuhkan uluran tangan. Kalau dia nggak butuh, nggak mungkin dia hutang sama kita, itu nggak mungkin. Kalau orang ini paham agama. Kemudian orang ini sudah berusaha cari nafkah, cari uang, cari rezeki untuk melunasi hutangnya. Ternyata Allah belum ngasih kelapangan rezeki. Kemudian dia ngomong baik-baik di depan kita, saya belum mampu. Ya kita kasih waktu tambahan, tanpa ada riba di situ, tanpa ada denda atau yang semisalnya. Ya, jadi para jamaah, termasuk bentuk kezaliman yang kedua, zalim sesama manusia, adalah zalim dalam masalah darah, dalam masalah harta, atau dalam masalah kehormatan. Ya, dalam masalah kehormatan, mencaci maki, kan banyak sekali di medsos itu ya, caci maki, hujatan, mengolok-ngolok,
dengan bahasa yang kasar. Ya, kalau mengkritik, menasihati itu boleh. Tapi mengkritik itu, kalau mengkritik, menasihati dalam Islam ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan membabi buta dan sebagainya, nggak tahu adab-adab dan etika dan sebagainya. Orang Muslim itu punya sopan santun. Orang Muslim itu punya aturan dalam agamanya. Ya, kalau ada orang salah, ya kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara empat mata, dengan cara japri, dengan cara DM atau inbox, bahasa-bahasa medsos kan gitu. Bukan malah terang-terangan atau yang semisalnya. Boleh kita menjelaskan, mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan kalau orang itu melakukan kemungkaran dengan terang-terangan. Misalnya ada orang utang nggak bayar, dan orang ini mampu. Kita lihat orang ini suka makan di restoran, tidur di hotel, padahal dia punya utang sama kita. Dia sengaja nggak bayar. Kita boleh mencemarkan orang. Hati-hati dari orang ini. Orang ini kalau utang dia nggak bayar, supaya tidak ada korban yang kedua. Ini baru boleh. Jadi tidak boleh seorang muslim atau muslimah menjatuhkan kehormatan saudaranya kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini zalim yang keberapa tadi? Zalim yang kedua ya. Kezaliman yang ketiga yang termasuk cakupan dalam hadis ini, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, adalah zalim kepada binatang, zalim kepada hewan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ya, uddibat imra'atun fi hirratin rabatatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar, la hiya at'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita diazab karena seekor kucing. Nabi SAW pernah menyebutkan, ada seorang wanita diazab oleh Allah karena seekor kucing. Jadi wanita ini punya kucing peliharaan. Dia punya kucing peliharaan. Memelihara kucing itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi wanita ini kenapa dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita ini punya kucing. Nabi mengatakan la hiya at'amatha. Tapi kucingnya enggak dikasih makan. Kucingnya enggak dikasih minum sampai kucingnya mati. Ya. Karena keteledoran dari wanita ini. Karena kesengajaan dari wanita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, Allah memberikan hukuman kepada wanita ini. Karena keteledoran dia dalam merawat binatang tapi enggak diurusi. Ya. Jadi para jamaah, hadis ini bukan hanya kepada para wanita, kepada seorang muslim. Kalau kita punya hewan peliharaan, tolong diperhatikan. Entah itu ikan, entah itu burung, ya, entah itu apalah, pokoknya hewan yang boleh dipelihara, maka kita perhatikan makan dan minumnya. Jangan sampai ada hewan peliharaan kita yang mati karena keteledoran kita. Kalau memang kita sibuk, kita repot, nggak sempet, biarkan hewan itu bebas. Dia bisa cari makannya sendiri kan gitu ya. Kucing itu kalau bebas dia bisa cari makan sendiri. Allah yang kasih rezeki. Allah yang menjamin rezeki binatang-binatang ini. Burung itu kalau kita lepas dia bisa cari makan sendiri. Ikan hias, kalau kita punya peliharaan ikan, kalau kita nggak mampu repot ngasih makan, ngurusi, biarkan ikan itu bebas di sungai, dia cari makan sendiri. Allah yang menjamin rezeki dari makhluk yang diciptakannya. Ya, ini jangan sampai kita zalim kepada binatang. Memang ada binatang yang boleh dibunuh, itu ada, seperti tikus, kalajengking. Kalau kita membunuh hewan, itu bunuh dengan, bukan ada kezaliman di situ. Bunuh itu kalau bisa dibunuh sekali mati gitu, sekali bunuh langsung mati. Bagaimana caranya ya kita cari tahu sendiri. Ini kezaliman yang ketiga, yaitu menzalimi binatang atau hewan. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat zalim kepada hewan atau binatang, ini mendatangkan dosa dan azab dan siksa Allah, maka berbuat baik kepada binatang itu bisa mendatangkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada seseorang yang kehausan. Kemudian orang ini ngasih minum kepada seekor anjing, ya, yang sedang kehausan. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang ketulusan hati orang tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis itu,
Allah mengampuni dosa orang-orang tersebut disebabkan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Padahal anjing ini kan hewan yang apa? Najis kan gitu ya. Tapi kalau orang itu, orang muslim ya, dia ikhlas, dia tulus, ngasih minum kepada seekor anjing yang kehausan, maka Allah akan memberikan pahala, ya, memberikan ganjaran di situ. Ini zalim yang ketiga. Kemudian zalim yang keempat. Zalim yang keempat itu adalah mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri. Bagaimana kok orang itu mendolimi dirinya sendiri? Seseorang muslim atau muslimah dikatakan orang ini mendolimi dirinya sendiri apabila orang tersebut meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya ulangi ya. Kami ulangi, seseorang itu dikatakan menzalimi dirinya sendiri apabila orang tersebut meninggalkan perintah-perintah yang wajib, perintah Allah atau perintah Nabi yang wajib, kemudian dia tinggalkan, maka dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang ini zalim menzalimi diri sendiri. Atau orang itu menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, melanggar larangan. Ini dia berbuat zalim kepada dirinya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini para jemaah. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini dilarang oleh Allah dari makan apa? Makan buah yang ada, buah dari pohon yang ada di surga. Ya. Terlepas namanya buah khuldi. Khuldi itu enggak tahu nama buahnya atau bukan. Syajaratul khuld. Kalau di dalam Quran syajaratul khuld wa mulkil la yabla. Ya. Jadi Nabi Adam ini beliau dilarang oleh Allah dari makan buah dari pohon yang ada di surga. Kemudian iblis ini merayu, membujuk, ya, membisiki Nabi Adam. Kalau engkau makan buah yang terlarang ini, engkau akan hidup kekal, enggak akan mati. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam beliau memakan buah tersebut bersama istrinya, yaitu siapa? Hawa. Makan buah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke dunia. Setelah kejadian ini terjadi, apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam bersama istri beliau mengatakan sebuah doa yang dimana doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Doanya berbunyi, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini menunjukkan apa? Ketika seseorang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah atau diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendolimi dirinya. Ya. Nabi Adam ketika beliau melanggar larangan Allah, memakan buah dari pohon yang ada di surga, maka beliau mengakui beliau mendolimi dirinya sendiri. Buktinya beliau mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Ya. Karena kita yakin kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, dampak buruknya kembali kepada diri kita. Dampak buruknya kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Maha Cukup. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya Allahus samad, Allah zat yang maha berdiri sendiri. Allah enggak butuh kepada makhluknya dan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Ini artinya Allahus samad. Ketika orang itu bermaksiat, orang misalnya muslim tapi dia enggak sholat, maka dampak enggak sholat ini kembali kepada orang itu, bukan kepada Allah. Allah enggak butuh sholat kita.
Allah enggak butuh sedekah kita. Allah enggak butuh umrah dan haji kita. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya. Jadi jangan kita ujub, saya sudah ibadah ini, saya sudah ibadah itu, saya sudah nyumbang di sini, nyumbang di situ. Jangan ujub. Kita yang butuh akan pahala amal ibadah kita, amal soleh kita. Allah enggak butuh kepada ibadah kita sedikit pun. Ya. Dan Allah tidak akan mendapatkan bahaya kalau kita bermaksiat. Kalau kita melakukan maksiat, melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, baik itu meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, maka dampaknya akan kembali kepada diri kita. Ya. Karena itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Ya. Dalam Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar yang disunnahkan dibaca setiap pagi dan petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Ya. Jadi seorang muslim itu mengakui dosanya. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui aku telah mendolimi diriku. Ya. Wa abu'u bidambi faghfirli. Maka itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keempat, yaitu seseorang mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu tadi 4 bentuk kezaliman yang termasuk cakupan dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kemudian yang sebelum terakhir, marilah kita ingat para jamaah. Sebelum seorang muslim dan muslimah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka nanti akan ditegakkan keadilan. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang yang pailit? Maka para sahabat menjawab, orang-orang yang pailit itu orang-orang yang enggak punya dinar dan dirham, enggak punya emas dan perak. Maka Nabi SAW menjawab, beliau menjelaskan, orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung, pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pokoknya pahalanya banyak. Tapi orang ini ketika dia di dunia, dia suka mencaci maki, suka mengolok-ngolok, suka menumpahkan darah, suka memakan harta saudaranya. Akhirnya apa? Ketika orang ini melewati sirat, dia berhasil lewat sirat, enggak kejebur ke neraka. Sebelum dia masuk ke surga, akan ditegakkan keadilan. Orang-orang yang pernah dizolimi di dunia didatangkan. Orang yang pernah dizolimi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dipersilakan untuk menuntut. Ya pada waktu itu kan sudah enggak ada rupiah, enggak ada dolar, enggak ada emas, enggak ada perak, yang ada cuma apa? Pahala dan dosa. Akhirnya orang ini yang pahalanya banyak, tapi karena lisannya enggak terjaga, suka mengumpat, suka mengolok-ngolok, tulisannya juga suka mengadu domba. Karena lisan sama tulisan ini kakak beradik. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan dan tulisan ini saudara kembar, 11-12. Nah, maka hati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, kita pikir-pikir dulu. Ya, kita pikir-pikir dulu, jangan gampang asal ngomong, jangan asal nulis dan sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang pernah kita zolimi akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian mereka bisa nuntut. Ya. Akhirnya pahala itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita zolimi. Kemudian kalau pahalanya sudah habis, pahala orang ini sudah habis, sudah nol. Dosa-dosa orang yang dizolimi ya akan diambil, diberikan kepada orang yang menzolimi. Sehingga orang ini yang sedikit lagi itu bisa masuk surga, akhirnya orang ini dicampakkan dulu ke dalam neraka. Disebabkan karena kezoliman yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Ya. Kita orang yang beriman, kita yakin Allah Maha Adil. Allah akan menegakkan keadilan. Jadi kalau di dunia, namanya dunia ini para jamaah, kalau misalnya kita lihat kasus di pengadilannya, pengadilan agama atau pengadilan manapun, namanya hukum dunia itu terkadang ada sisi-sisi kedoliman di situ. Ya.
Hasilnya apa? Hasilnya hakimnya bisa disogok, ya jaksanya bisa dibayar. Kalaupun di penjara, penjaranya yang VIP. Itu dunia para jamaah. Di akhirat nggak ada seperti itu. Ya, namanya kalau kita lihat kasus-kasus pengadilan di TV-TV atau di kabar-kabar itu biasa, dunia seperti itu. Tapi keadilan yang hakiki, keadilan yang sesungguhnya itu ada di akhirat. Keadilan yang sesungguhnya itu ketika seorang mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam ini semuanya itu adil. Masalah warisan sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang paling tahu apa yang membuat manusia itu bahagia. Apa yang membuat manusia sengsara itu Allah Maha tahu. Jadi Allah sendiri yang membagi masalah warisan. Jadi intinya keadilan yang hakiki itu ada pada ajaran Islam. Kalau kita praktekkan, kalau kita amalkan, ya, kalau kita paham tentang ajaran Islam. Dan keadilan yang hakiki adalah keadilan yang ada di akhirat kelak. Ya, sebelum orang itu dipersilakan masuk surga, akan ditegakkan keadilan. Siapa yang pernah dizolimi, ya, maka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apabila kita sudah paham tentang bahaya kezoliman dunia dan akhirat, bahwasanya doa orang yang dizolimi itu akan mustajab. Doa orang yang dizolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka supaya kita terhindar dari perbuatan zolim, maka marilah kita sering-sering introspeksi diri. Sering-sering kita, bahasa Arabnya itu namanya muhasabah. Muhasabatun nafs. Kita introspeksi diri, kita evaluasi diri kita, ya. Mungkin selama ini ada kata-kata kita yang bisa menyakiti orang lain, atau ada tulisan-tulisan kita yang itu bisa menyakiti hati orang lain, atau mungkin masih ada harta-harta orang lain yang menjadi tanggungan kita, ya. Atau ada hal-hal yang lain yang itu bentuk kezoliman, misalnya kita punya mobil, kita parkir sembarangan, itu zolim atau tidak? Itu zolim. Oleh karena itu di kampung-kampung kan biasanya ada spanduk apa? Punya garasi dulu baru punya apa? Punya mobil. Karena ada orang itu yang merasa hak jalan itu dia diambil sama orang. Sama yang punya mobil, mau lewat susah, nggak bisa leluasa, parkir di depan rumah orang itu mau keluar juga sulit. Padahal sudah ada pengumuman dilarang parkir di depan rumah ini. Masih saja ada orang yang parkir di situ. Maka ini kelihatannya sepele, tapi itu bentuk kezoliman. Ya. Jadi supaya kita terhindar dari kezoliman, maka sering-sering kita introspeksi diri, kita muhasabah. Ya. Kita lihat kalau kita sebagai bawahan, kita lihat kepada atasan kita. Saya ini sudah pernah menzolimi atasan saya atau tidak? Kalau saya pernah menzolimi, ya pulang kerja, masuk kerja nggak tepat waktu, ya kita minta maaf. Kita perbaiki diri kita. Kita sebagai suami, kita lihat, kita zolim nggak kepada istri kita. Kita sebagai seorang anak, kita lihat, kita pernah zolim nggak kepada orang tua kita. Ya, sesama tetangga, wah ini juga penting. Jangan sampai kita mendolimi tetangga-tetangga kita, tetangga kanan, tetangga kiri. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, setelah kita muhasabah, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari yang namanya kezoliman. Baik kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak dizolimi, ya. Kalau orang itu berbuat syirik, sebagaimana yang kita bahas, syirik itu perbuatan zolim yang paling besar. Perbuatan syirik ini dampaknya kembali kepada orang tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala macam bentuk kezoliman. Ya, zolim dalam masalah harta, dalam masalah darah, dan dalam masalah kehormatan atau melanggar privasi orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Iya, silakan. Ini Pak, ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, barangkali ada kesalahan, tolong dimaafkan. Yang pertama, saya itu Ustaz mendolimi pada binatang atau lain
Maksudnya itu gini, seandainya dia memelihara binatang terus diperjualbelikan itu gimana Ustaz? Yang pertama, yang kedua, Allah tidak akan menzalimi hambanya sebelum dia mengutus Rasulnya, itu gimana Ustaz? Tolong dijelaskan lebih dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam bentuk kezoliman itu adalah menzolimi kepada hewan atau binatang. Lah bagaimana kalau menzolimi binatang atau hewan ini dalam bentuk dijual belikan? Ya memang di dalam Islam itu ada hewan-hewan yang boleh diperjualbelikan. Ya seperti jual beli sapi, jual beli kambing. Ya ini kan boleh. Ya selama hewan-hewan atau binatang itu termasuk dalam kategori hewan atau binatang yang boleh diperjualbelikan, maka kembali kepada asalnya, itu bukan perbuatan zolim. Ya, memperjualbelikan hewan atau binatang itu bukan termasuk kezoliman karena diperbolehkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah memerintahkan pada salah seorang sahabat, pernah nitip uang, kamu tak kasih uang, tolong belikan satu ekor kambing. Kemudian sahabat ini dengan izin Allah, sahabat ini memang orang pintar dagang. Jadi uang yang diberikan oleh Nabi, yang semula Nabi itu minta cuma satu ekor kambing, saat uang itu nominal itu sahabat ini bisa dapat dua ekor kambing. Jadi yang kami pahami, wallahu alam, karena keterbatasan ilmu, jual beli binatang yang boleh dijual belikan itu bukan termasuk bentuk kezaliman. Kemudian pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ya. Dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum sampai Allah mengutus seorang rasul. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi manusia itu untuk mengelak. Contohnya Nabi SAW, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi penutup akhir zaman, ya. Itu Allah utus kepada umat manusia. Allah menurunkan Al-Quran, ya. Sehingga kalau ada orang yang mengelak, loh kenapa saya diazab, saya belum tahu. Ini bukan salahnya, bukan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah mengutus para rasul. Ya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini rasul. Ya. Ketika terjadi kesyirikan, Allah mengutus para rasul. Kemudian Allah menurunkan kitab, yang di situ dalam kitab itu terdapat petunjuk mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Tinggal orang ini mau atau tidak untuk mencari ilmu atau menjemput hidayah, karena hidayah ini perlu dijemput. Jangan kita cuma duduk-duduk di rumah kemudian mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keyakinan umat Islam, keyakinan orang beriman, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan tidak menzalimi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini dalam hadis qudsi, hadisnya hadis yang sahih, ya. Kalau terjadi musibah, terjadi bencana, ya, atau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, maka itu bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya musibah, terjadinya ujian, itu pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada hikmahnya. Kalau orang yang beriman ketika musibah atau ada ujian atau ada cobaan, kalau dia sabar, maka dia mendapatkan pahala, ya. Atau digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Jadi tidak ada sesuatu yang itu bentuknya kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha adil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi atau ya, cukup. Baik para jamaah kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk kezaliman, ya. Karena amal ibadah kita itu sedikit,
pahala kita itu mungkin dikatakan masih sedikit. Kalau pahala kita yang sedikit, amal ibadah kita yang sedikit, kemudian kita masih berbuat zalim sama orang, dikhawatirkan nanti di hari kiamat banyak orang yang nagih sama kita. Ya. Kalau pahala itu sedikit kemudian ditagih sama orang, ini kita yang binasa, kita yang celaka, kita yang sengsara. Satu hari di neraka itu sangat-sangat berat para jamaah. Ya. Jangan meremehkan azab neraka, karena satu hari di neraka itu sangatlah berat. Api dunia kita nggak mampu menahan panasnya api dunia. Lantas bagaimana dengan api neraka? Yang itu berlipat-lipat kali dari panasnya api dunia. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.